Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dengan saya Bung Ropan, apa kabar? Kita kembali berbicara soal Ole Romeni, tapi saya sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak ya kepada teman-teman yang terus sudah mensupport channel YouTube Bung Ropan. Anda sudah mensubscribe, ya like, share, dan ini tentunya perlu untuk saya apresiasi karena tanpa teman-teman channel saya tidak akan berkembang. Salam buat keluarga Anda dimanapun Anda berada, ya tetap semangat. Oke, kita masih menunggu memang kabar kepastian dari striker FC Utrecht ini berusia 24 tahun Ole Romeni. Apakah dia jadi diambil untuk diproses naturalisasi atau masih belum ya? Karena saat ini sepertinya PSSI sedang menjalankan sebuah misi yang menurut saya ini silent operation mereka untuk tidak gembar-gembor, terus bekerja, terus berusaha, terus berjuang agar mendapatkan yang terbaik. Itu yang saya lihat. Saya sudah coba untuk masuk sana sini untuk bisa, tapi memang ini seperti dikunci. Namun pada minggu yang lalu memang saya sudah coba untuk berkomunikasi dengan manajer timnas Indonesia Pak Sumarji yang untuk bisa berbicara bagaimana apakah di lini serang nomor 9 itu tersedia untuk tim nasional kita untuk berhadapan di babak putaran ketiga pra Piala Dunia zona Asia, karena kita tahu bersama teman-teman ya, kita berada di grup yang ya keras lah, semua grup sih keras, tapi kita berada di grup yang dimana ada Jepang, tentunya ada Australia, ada Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ini perlu fokus, konsentrasi penuh bagi timnas Indonesia, dan Pak Ketua Umum sudah mengatakan jika kita ingin tampil baik ya harus dipersiapkan dengan benar. Ya ini super serius, bukan cuma serius, di atas itu. Nah makanya harus ada beberapa pemain terutama. Masalah kita, problem kita saat ini di nomor 9, di garis depan lini serang. Oke, kita punya ya seorang Rafael Struijk, tapi dia kan bukan pemain nomor 9, tipikal dia seorang pemain yang melebar ke flank atau ke sayap, semua akan dipaksakan oleh STY untuk bermain di sana. Sebenarnya kita punya striker-striker lokal juga yang bagus ya. Kita masih punya Dimas Derajat yang bisa diambil di sana. Mungkin saja ada Ramadan Sananta. Ya, semua sudah dicoba, tapi STY melihat bahwa memang dia perlu untuk bomber yang kuat ya, untuk membuka ruang, dia punya kecepatan, ya timing yang bagus, bisa berduel dengan oke ya. Dan ini ada saya pikir satu-satunya mungkin Ole Romeni. Dari semua nama yang saya lihat untuk masuk kalau mau bermain di lini serang hanya dia. Oke, kemarin saya bilang ada Mauro Silstra ya, tapi dia kan ada di Volendam U21 yang masih ada di bawah. Jadi sulit saya pikir ya kalau bisa dikatakan di sini ya. Jadi ada juga tim Wettering tapi dia di kasta ketiga di Treves ya, Treves ya. Tapi kalau saya bilang hanya dengan Ole Romeni inilah yang masih bisa diandalkan untuk kita bisa dapatkan, karena itu yang paling bagus, paling enak ya untuk buat tim kita. Ya semua tergantung dari PSSI, ya tergantung dari STY. Nah, Ole Romeni ini sudah mengatakan bahwa dia tertarik, apalagi dia sudah pernah dihubungi, sudah bicara dengan Pak Ketua, sudah pernah berkomunikasi dengan baik. Nah, sekarang tergantung di dia, masalah di dia yang ada. Dan banyak pesan-pesan yang masuk dari netizen, dari penggemar sepak bola tim nasional kita untuk Ole Romeni, dan dia senang ya dengan dukungan ya support yang kuat dari supporter Indonesia, sehingga dia berpikir bahwa ini waktunya mungkin buat dia untuk bisa memutuskan segala sesuatu ya agar dia bisa bermain di tim nasional Indonesia ya semua. Ya, dia sudah mungkin akan berkomunikasi dengan keluarganya, tapi dia bilang bahwa keluarganya juga ikut mendukung ya, orang tuanya, mamanya juga yang sudah pernah ke Indonesia, neneknya saya pikir dari orang berdarah Indonesia. Jadi saya pikir dia akan memutuskan sendiri, dan kalau dia berada di depan ini oke buat kita di putaran ketiga. Kita bicara ya paling tidak dia dulu ya, yang lain tidak, tapi kita butuh pemain nomor 9 di depan. Memang ada beberapa nama yang sudah disiapkan oleh PSSI dalam hal ini Pak Ketua untuk kita proses, tapi sekarang kan belum. Cuma siapa mereka ya belum bisa dibicarakan di sini karena memang masih tertutup sama sekali. Ya belum pasti. Tim bekerja terus tentunya untuk bisa menghadirkan pemain-pemain terbaik di putaran ketiga, karena ini penting dianggap untuk kita bersaing di grup C. Makanya saya pikir
PSSI akan mendapatkan pemain-pemain yang sesuai dengan keinginan. Jadi yang pertama untuk STY tentunya yang melihat ini sesuai dengan kebutuhan tim. Ya, kemudian ini disetujui oleh PSSI, dalam hal ini juga Pak Ketua yang menyetujui. Nah, kita akan tunggu teman-teman ya. Tapi saya pikir ya paling pas adalah oleh Romani ini. Dan dia mungkin sedang diupayakan terus untuk bisa mendapatkan, apalagi dia sudah terbuka, keinginan dia itu besar. Ya, tinggal kita lihat nantinya apakah dia akan datang langsung ke Indonesia untuk bersama dengan ketua. Ya, kita nantikan itu. Tapi saya sangat berharap memang bahwa dialah yang tersedia satu-satunya kalau bicara di Eredivisie ya, di atas, bahwa Ole Romani ini yang paling pas untuk bisa bermain bersama dengan tim kita. Kita akan lebih baik. Apalagi dukungan dari teman-teman dia kan banyak, dari Ragnar tentunya, dari Verdong, itu terus bisa memotivasi agar Ole Romani ini mengambil kesempatan itu untuk bermain di putaran ketiga. Jadi itu teman-teman ya, kita berbicara tentang Ole Romani ini yang menurut saya dia yang paling pas, yang terbaik. Tapi semua kembali ke PSSI untuk melihat. Mungkin saja sudah terjadi kontak-kontak ya, apalagi dia sudah pernah dihubungi dan dia sudah bersiap untuk memutuskan ya bagi karir dia ke depan, karena ini kesempatan. Kalau untuk berharap main di tim nasional Belanda sangat sulit ya. Ya, itu sudah dirasakan juga oleh Verdong yang akhirnya memutuskan untuk ke Indonesia saja, Jai Ises, dan memilih tentunya yang terbaik bagi masa depan mereka, agar mereka bisa melihat mereka bisa bermain terus di tim nasional dan bisa membawa Indonesia terbang tinggi. Dan harapan itu ada di putaran ketiga, siapa tahu kita bisa bersaing dan kita bisa lolos ke Piala Dunia. Itu kan mimpi yang tentunya harus kita apresiasi dari semua pemain yang sudah perkuat tim nasional Indonesia. Sampai di sini dengan saya Bung Ropan untuk bicara. Nanti kalau ada info-info selanjutnya yang terbaik, saya akan cepat untuk mengupload ya, memberikan info-info kepada teman-teman semua penggemar sepak bola tim nasional Indonesia. Ciao.